Shalom, sahabat BSDD GKE, dimanapun saudara berada. Bersama saya pada hari ini, Pendeta Vialinande Fabiola. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 22 ayat 17 sampai yang ke-29. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Sungguh besar kemuliaan dan keagungan-Mu dalam kehidupan kami, ya Allah. Dan kami sungguh percaya bahwa sabda-Mu abadi di dalam kehidupan kami, menjadi suluh pelita. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon agar Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami sekalian umat-Mu, supaya kami dapat membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, lalu melakukannya dengan sungguh baik. Terima kasih Allah Bapa di sorga, di dalam satu nama yang berkuasa yaitu Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pertolongan. Amin. Saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita, Amsal pasal 22 ayat 17 sampai yang ke-29, dengan perikop Amsal-amsal orang bijak. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah Amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan bagimu, bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu, dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah. Janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu damai. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penangguh hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, mendengarkan merupakan salah satu tindakan penting untuk dapat memahami sesuatu. Sebuah pesan dapat dipahami bila pesan itu didengarkan dengan baik. Sebab sungguh-sungguh mendengar dengan mendengarkan dengan sambil lalu tentu sangatlah berbeda kualitasnya. Ada orang yang hanya ingin didengarkan, namun sulit menjadi seorang pendengar yang baik. Bagi penulis Amsal, mendengarkan sama dengan memberi perhatian dan menyimpannya dalam hati. Dalam ayat yang ke-18, mendengar berarti memerhatikan dengan seksama dan tidak membiarkan sesuatu berlalu begitu saja, tetapi menyimpannya dalam hati. Lalu apa dampak jika dengan kesungguhan hati kita mendengarkan kebenaran firman-Nya? Dalam ayat 17-20 dalam bacaan kita pada hari ini kita mendapat jawaban yang bahwa ketika kita mendengarkan dengan penuh perhatian kepada amsal-amsal bijak, kepada nasihat-nasihat dan pengetahuan yang sungguh-sungguh benar, maka kita sebagai pendengar akan dapat menaruh kepercayaan kepada Tuhan serta memberi jawaban yang tepat ketika menghadapi ujian, menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Dalam ayat 19-21.
Sebab bagi penulis Amsal dikatakan juga dalam Amsal 9 ayat yang ke-10, pengetahuan itu berasal dari Allah dan menuntun kita kepada Allah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Tidak akan ada pengetahuan yang benar tanpa mengenal Yang Maha Kudus, yaitu Allah dan kebenaran. Apa yang sungguh-sungguh benar selalu bermuara kepada kepercayaan akan Tuhan. Jika ada orang yang bertindak melawan atau melanggar kehendak Allah, pengetahuan yang diterimanya pastilah tidak benar. Artinya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, orang berhikmat ditandai dengan seberapa besar pengenalannya akan Allah dan kepercayaannya kepada Allah. Dan untuk menjadi orang yang berhikmat, seseorang perlu mendengarkan perkataan serta firman Allah. Itulah perkataan-perkataan yang sungguh-sungguh benar. Allah telah menyatakan dirinya dan jalan-jalan serta kebenarannya melalui kuasa firman. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan kebiasaan serta dengan sikap yang penuh kesungguhan hati, sikap yang benar, yang penuh dengan hormat untuk mendengarkan Allah melalui pembacaan dan perenungan firman-Nya secara teratur serta konsisten. Jika selama ini Bapak Ibu melalui kemajuan teknologi, media sosial, kita lebih banyak mendengarkan podcast, perkataan para influencer dan para tokoh-tokoh populer lainnya, dan itu memberikan pengaruh-pengaruh yang besar terhadap diri kita, maka ingatlah bahwa ada yang lebih besar, ada yang lebih berharga pengaruhnya dalam hidup kita, yang patut kita dengar dengan hati yang sungguh serta penuh hormat, yaitu kebenaran firman Tuhan. Adalah penting Bapak Ibu mendengarkan suara dan memahami dari sudut pandang orang lain. Namun mari selalu dengarkan suara dan kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarkan firman-Nya masuk serta menyentuh jiwa kita dan menjadikan hidup kita semakin diberkati dalam banyak hal. Jadilah pendengar firman Tuhan, mendengarkan bukan hanya dengan telinga saja, tapi mari mendengarkan dengan hati, lalu kita sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu. Kami mohon agar itu dapat menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar dimampukan pula untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Diberkati kami dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Diberkati rumah tangga, usaha pekerjaan, bahkan tugas pelayanan Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin.